Peninggalan sejarah tak hanya menjadi buah bibir dan bukti kejayaan masa lampau kala itu. Bangunan yang tak rapuh oleh waktu masih berdiri kokoh dan menjadi daya tarik tersendiri untuk ditelusuri. Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Padang, Anda pasti sudah tidak asing dengan kawasan wisata alam Batu Busua yang terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Tak hanya keindahan alam, Batu Busua juga terkenal dengan peninggalan sejarahnya yang menarik untuk dieksplor dan ditelusuri. Seperti halnya, saat ini saya sedang berada di jembatan air irigasi PLTA Kuranji yang sudah dibangun sejak tahun 1939. Lalu, bagaimanakah sejarah pembangunan dari jembatan PLTA ini dan kenapa daerah ini dinamakan sebagai Batu Busua? Berikut informasinya dalam CCM Reportase Investigasi. Kawasan Batu Busua menyuguhkan pemandangan alam dan hijau, aliran airnya berwarna biru yang menjadi tempat penghilang penat dari urusan dunia yang seolah tak ada habisnya. Sempat viral di media sosial, kita pastinya sudah tak asing dengan jembatan air PLTA Batu Busua yang kerap dijadikan wahana untuk memacu adrenalin ataupun melakukan wisata rekreasi. Di balik kemegahan jembatan air ini, ternyata memiliki nilai historis yang tak ternilai harganya. Dan banyak kisah menarik lainnya di balik pembangunan jembatan ini. Di balik keindahan jembatan air PLTA Batu Busua, hal ini menandakan tentang bagaimana kejayaan di masa lampau dalam membangun jembatan yang super megah ini. Ikuti perjalanan saya dalam mengupas jembatan air PLTA Batu Busua. Dibangun sejak tahun 1908, jembatan air irigasi PLTA Kuranji digunakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda untuk memasok kebutuhan listrik PT Semen Padang dan pemukiman penduduk sekitarnya. Jembatan air ini berfungsi sebagai kanal untuk menyalurkan air dari Sungai Padang Janiah dan Padang Karuah yang berada di Bendungan Patamuan menuju pamutar turbin PLTA Kuranji. Meskipun telah beralih fungsi sebagai objek wisata, jembatan air ini kini mulai sering didatangi pengunjung dan tanpa sadar dapat membahayakan keselamatan para pengunjung. Tak banyak yang tahu kalau keberadaan tempat wisata jembatan air Batu Busua masih berstatus ilegal. Sejak awal pihak PT Semen Padang telah melarang adanya aktivitas berenang di sepanjang kanal. Namun, berurusan dengan warga sekitar bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ditambah, mereka pun juga menjadikan jembatan ini sebagai mata pencaharian sehari-hari. Di sisi lain, di muara jembatan air ini, terdapat bangunan tua yang masih berfungsi sebagai tempat untuk mengatur tekanan drainase air, untuk mencegah air meluap ketika aliran sungai sedang deras. Petugas selalu sigap menutup bendungan karena jika tidak, perkampungan di sekitar yang menjadi taruhannya. Perkenalkan, saya Irman, warga daerah Batu Busuk. Di daerah ini ada suatu peninggalan yang bersejarah, yaitu PLTA yang berdiri semenjak tahun 1910. Nah, inilah bentuk penampakan PLTA-nya ya. Dan di sebelah sana itu juga ada semacam terowongan Jepang gitu ya. Cuman pintu masuknya itu sudah tertutup gitu ya. Cuman yang ada pintu keluarnya. Sedangkan ini adalah tangga untuk menuju tempat saringan ya. Jadi sumber listrik yang akan dialirkan ke PT Semen Padang. Gitu. Nah, inilah tangga untuk menuju tempat kanalnya. Gitu. Iya, sejarah ini adalah peninggalan Belanda nih semenjak tahun 1910. Nah, berarti pembuatan itu tuh kerja paksa gitu
Iya, kalau menurut sejarah yang kita terima dari orang-orang tua kita itu kan memang kerja paksa, kerja rodi gitu kan, yang didatangkan warga pembangunan itu dari Sulawesi gitu. Orang-orang yang bekerja di sini itu yang didatangkan dari Sulawesi. Berarti PLTA ini masih berfungsi ya Pak? Kalau buat sekarang udah tidak berfungsi lagi karena pipa pesatnya itu udah tipis gitu ya. Jadi membahayakan untuk warga-warga yang ada di sini gitu. Kemarin tuh udah pernah kejadian itu jebol gitu kan. Tak sampai Taganang lah kampung ko, baru sampai di dalam ko Taganang kampung ko di AI gitu kan, karena pipa pesatnya kok yang hitam kok udah mulai tipis gitu kan. Jadi kalau untuk ini tidak berfungsi lagi dah gitu. Berarti di sini kan pernah juga penyiksaan berarti ya Pak, karena Ya kalau inilah tempat-tempat penyiksaan ya. Biasanya kata-kata orang tua-tua awak dulu itu kan kalau ala warga yang dibawa ke arah situ itu pulangnya tuh lah tidak bernyawa biasanya. untuk lubang Jepang tuh apa sih Pak? Kenapa dibuat lubang Jepang? Ya semacam tameng lah gitu ya, tempat persembunyian orang-orang tua-tua yang dahulu itu. Oh, tameng. Iya, tameng untuk perlindungan gitu kan. Sampai sekarang masih berfungsi Pak? Kalau sebenarnya kalau di Lapian pintu masuknya itu berfungsi, cuman kalau ini kan lah cuma untuk keluarnya yang berfungsi, masuknya tertutup gitu. Harapan Bapak untuk PLTA ini apa Pak? Ya kalau harapan kami sebagai warga di sini itu kan ya bisa dipertahankan lah gitu kan. Kalau bisa dimodifikasi biar bisa berfungsi lagi gitu kan. Kan sayang nggak mubazir begitu itu kan tidak berfungsi lagi gitu. Itulah harapan kami sebagai warga masyarakat di sini gitu. Pak, kalau jembatan air itu kan sekarang udah jadi tempat wisata kan ya Bang? Itu emang dibolehin legal atau emang nggak diboleh di Semen Padang? Di sepanjang kanal itu udah ada tulisan larangannya gitu kan. Cuman kami itu kan dihadapkan di beberapa dilema gitu kan. Kalau seandainya kami larang betul, kami berhadapan dengan warga-warga di sekitar. Jadi salah satunya personil penjaga pintu air itu kan. Nah, jadi memang itu tidak resmi. Berarti kalau ada kejadian itu bukan tanggung jawab dari Semen Padang ya Pak? Masing-masing ya. Oh. Tanggung risiko masing-masing. Berarti bisa dibilang wisata itu masih ilegal kalau di atas dia Pak? Ilegal. Semua orang tahu itu ilegal itu. Oh, di luar tanggung jawab PT Semen Padang juga pasti? Tidak ada kaitannya dengan Oh, Padang. Kalau soal warga yang mandi itu ya, Mm-mm. tidak ada kaitannya sama Semen Padang. Oke. Iko pun pungli pun ilegal itu. Meskipun kini keberadaan wisata jembatan air Batu Busua kian populer, nilai sejarah di balik pembangunan jembatan ini tak boleh luntur seiring berjalannya waktu. Memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Lantas, apakah jembatan ini harus diresmikan sebagai objek wisata? Atau justru harus tetap patuh kepada kebijakan perusahaan demi keselamatan bersama? Pemirsa, itu dia sesi M Reportase Investigasi.